Tapi katanya itu nggak jaminan juga, serba salah gitu kan. Oke. Sama Ibu Nusi yang Masih ya, Pak. Ibu, selamat siang Ibu Hilda Maida. Bu Hilda. Siang, Pak. Siang juga untuk Ibu Eva Juliani. Siang, Pak. Bu Eva sudah balik berlibur atau libur macam Bu Fitri? Sudah, Pak. Sudah seenaknya. Berani jaga gawang terus nih, tak kemana. Siang juga teman. Pak Amir, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak bagaimana kabarnya Pak? Sehat-sehat, alhamdulillah. Begitu. Yang Ibu Ibu Nur Fadilah, Ibu nanti keroyok emak-emak nih, Ibu Erma juga siang. Selamat siang, Pak. Sehat semua. Kemudian Ibu Israki ada juga. Kemudian Pak Muhammad. Baik, izinkan sebentar. Khairul Nizam juga ada. Hampir terlupakan. Ibu Rona, Ibu Widyaningsi, Bu Makfira juga. Mohon maaf. Nanti ada yang terlupakan. Mohon maaf. Mohon maaf. Oke. Izinkan sebentar untuk merekam. Sebentar ya. Telepon dulu Bu Mita. Mana ya? Pak Amir, boleh jadikan Bapak host? Boleh Pak, udah Pak, sudah Pak. Oh ya, baik. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Amir. Recording in progress. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah berhadir di ruangan Zoom siang hari ini. Bersama kita teman-teman yang juga bergabung. Tadi ada Ibu Marlin Silaban. Tadi saya pikir Bu dari Medan, tapi rupanya memang betul dari sana, cuma rupanya tadi stay-nya Pekanbaru. Jadi mungkin masih satu. Ya. Selamat bergabung untuk Ibu Jainawa, Bu Ega, Ibu Afriani juga. Kemudian Ibu Umul juga, Pak Muhalib. Dan maafkan kalau nanti ada yang belum Pak Endra sapa, bukan berarti tidak mau menyapa, mungkin lupa lewatkan, jadi mohon dimaafkan. Tapi lain semua sudah. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan bimbingan UP kita ini pada siang hari ini. Bapak Ibu lagi Bapak Ibu untuk berikhtiar agar Bapak Ibu bagaimana nanti biasa menghadapi soal-soal UP. Kita masih ada sisa soal minggu lalu sekitar 5 soal lagi. Betul Pak Amir ya? Betul Pak. Pak, Oke. 5 soal lagi. 5 soal lagi. Oh ya, selamat siang juga Ibu Husnani. Juga, Pak. Maka tidak nampak ada juga Ibu Herma tadi karena tadi terputus barusan ini jadi tidak menyapa. Baiklah Bapak Ibu, mari kita mulai soal yang 2
21 ini, apakah slide sudah bisa muncul di layar masing-masing, Ibu? Sudah, Pak. Ada, Pak. Baik. Dan ntar lagi akan Pak Endra kirimkan untuk lanjutan bimbingan UP3 ini. Nah, baik Bapak Ibu, di 21 ini, jika kita lihat ada kata kuncinya adalah, jangan lupa Bapak Ibu, kalau pronunciation itu masuk ke dalam apa istilahnya? Speaking Dalam skill. bukan. Dalam istilah pedagogi dia masuk komponen apa sebetulnya itu? Speaking skill. Bukan. Kemarin language component. Nah, itu diingat karena dalam soal kadang-kadang language component atau language aspect atau language area. Ada apa-apa saja yang masuk ke dalam language component? Pronunciation, vocabulary, dan grammar. Ya, ini diingat Bapak Ibu terminologi ini, karena nanti dalam menghadapi ujian istilah-istilah terminologi ini kadang juga dipakai. Apa istilah lain untuk pengganti vocabulary, Bapak Ibu? Istilah lain yang sering digunakan di dalam juga ujian. Ada yang tahu Bapak Ibu? Best word bisa, Pak? Apa Bu Wit? Best word. Yang sering digunakan dalam juga dalam tes gitu. Sinonim dari vocabulary, ya. Tidak, Ibu. Yang dia berasosiasi dengan vocabulary. Boleh nanti saya ketikkan di chat. Ibu ingat namanya lexical item. Nanti lexical itu berkaitan dengan vocabulary, yes. Untuk vocabulary di lexical, that's mean the vocabulary. Lexical kalau yang berkaitan. Jadi Bapak mohon diingat istilah-istilah dalam pedagogi ini, termasuk juga nanti di dalam istilah Pak Enta sudah berikan kemarin istilah-istilah itu, language skill, juga ada, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat apa saja yang masuk ke dalam productive skill. Speaking and writing. Product skill. Sedangkan listening dan reading masuk diistilahkan dengan receptive skill. Ya, receptive skill. Nanti juga ada nama lainnya, baik itu receptive productive skill, sudah diberitahu minggu lalu ya. Istilah lain dari receptive skill adalah passive skill atau input skill. Selain dari productive skill, active skill. Ibu untuk ini Bapak Ibu adalah pengintegrasian ya dalam productive skill. Nah, makanya ada receptive skill, ada productive skill. Salah satunya adalah pronunciation. Nah, berikut ini adalah aktivitas yang dikategorikan penggunaan anak-anak kita. Apa pilihannya, Ibu? Clarification request.
Iya, Pak Amir, D juga, Pak. jawabannya adalah D, Pak. D juga. D Iya. jawabannya. Jawab clarification Request. request. Request, jangan lupa itu salah dipakai speaking. Ya, kita tak mengklarifikasi ya. Menirukan namanya ada apa salah punya misalnya language gitu. Berarti oke. Baik. Berarti nomor 21 adalah yang ini musan masa Recording in progress. detail dari teks record. Nah, 22 kalau Ibu Saya judulnya Bu. B. B. Oh, oke. Itu B nomor 2 ya itu coba di tepat ya nomor 22. Bapak Ibu sebelum lanjut familiar dengan istilah skimming dan scanning? Yes. Apa itu? Semua baca cepat Pak Muhalib. So what's the difference between skimming and scanning? Boleh, Pak, dijelaskan, Pak. Baik, sampai bisa juga. Skimming, Bapak Ibu, adalah salah satu strategi dalam keterampilan membaca. Digunakan to find and mendapatkan informasi umum, ya, general information. Scanning salah satu strategi dalam keterampilan membaca. Scanning ini digunakan specific information. Kalau general information, kalau scanning dia spesifik atau detail information. Nah, makanya tadi ada skimming, ada scanning. Ya, oke. Baik. Skemata masih ingat Bapak Ibu apa skema? Pengetahuan awal siswa, Pak. Sedikit lagi Bu. Skemata, saya ketik di chat box. Skemata. Masih ingat apa itu skemata? Masih ingat Bu Nur? Itu skemata baru dengar? Tidak. Bukan Pak Malid. Skema Pak ya? Tebak-tebak buah manggis ya. Learning experience. Ya. Perlu Pak Enda sebutkan atau diketik di chat box? Ketik ulang, Pak. Itu ya. Ya. Baik. Maaf, Bapak. Enggak. No
Anda is keyboard. Wow. Oke, Oke, skemata adalah pertama itu tentang prior knowledge ya, prior knowledge atau or prior knowledge atau background knowledge. Kita sambil ketikkan Bapak Ibu, background knowledge or also learning experience. Ya, sudah diketikkan di chat box. Jadi ulang sekali lagi, skemata adalah salah satu istilah terminologi yang dipakai dalam pembelajaran reading. Prior, apa sinonim prior Bapak Ibu masih ingat? Prior? After. Or Apa sinonim before? Oke. Apalagi sinonim before? Previous. Previous. Apalagi sinonim previous? Pre. Oke. Ya, very good. Ya. Jadi siswa mempunyai skemata kita satu text reading, dia memahami teks tersebut. Butuh waktu bagi dia untuk mencerna, memahami teks tersebut. Nah, misalnya ketika ditanya ke Pak Lalan, kalau pernah baca tentang cerita Cinderella, bagaimana akhir kisahnya Pak Lalan? Kisah Cinderellanya menikah dengan pangeran. Oke, pertanyaannya dari mana Pak Lalan itu? Membaca, Pak. Baca, oke. Ketika murid mengatakan saya tahu dari membaca, tahu dari guru, dari menonton, itu kita sebut dengan ya, experience. Kalau hanya tolong katakan jadi saya punya skemata yang kuat karena saya berjuang dalam air di dalam tsunami itu. Jadi saya punya skemata yang kuat. Kalau Bapak Ibu bertanya, ceritakan ke Aceh. Nah, saya bisa Ibu semua. Skema praktik anak kita Recording in progress. salah Bapak Ibu. Yang jelas-jelas salah. Mind mapping, sebab itu betul. Mind mapping adalah teknik writing, diperuntukkan untuk how to start the raft, mulai mind mapping, writing. Kita mengajar mata kuliah writing kampus. Ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang kembali ke Bu Miss. Berarti itu tidak. Nah, yang kita pilih Bapak Ibu
B. Iya, Pak. Bisa, tapi Bisa. tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Dia masih lost. Jangankan drama, dia merespon saja nggak bisa. Jadi hampir tidak mungkin kita pilih yang B, kan gitu ya. Nah sekarang Bu Miska ada dua antara C dan D. Yang mana Bu Miska? Model. Yes, modeling. Tidak mungkin jigsaw. Ingat itu ada kata kuncinya low speaking and cannot respond. Ya itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian itu yang perlu kita apakah ya baik. Oke. Sekarang Ibu Olvi 24. Nah, Rina is solitary. Bapak Ibu tahu solitary type? Tipe betul, tipe anak yang suka menyendiri. Ya. Silakan Bu Olvi, apa kira-kira sumber pembelajaran yang paling tepat bagi guru? Siapa Bu? I try to choose. Oh, oke. Bapak Ibu, ada yang lain pilihannya? Ada, Pak. Ya Bu Olvi, kita pilih e-learning model. Learning models. Karena di e-learning modul itu ada Ya, di situ learning model. semua Bu Olvi. Jadi anak ini dia kan tertutup Ibu Olvi. Jadi itu kita e-learning modul ya, itu ya. Baik. Bapak kita 25, Bapak Ibu pilihannya apa ini? Nah, kalau kita lihat di sini ini lebih bertanya kepada domain pengetahuan dan level kognitif domainnya, di mana guru ini berketerampilan ya syntactic pattern or internal structure of nouns. Nah, dia meminta siswa menganalisis the word category word, kategori Bapak Ibu adjective, noun, adverb itu dalam istilah grammar kepedagogikan apa sebutnya? Word, adjective, preposition, noun, verb, adverb, apa itu istilahnya? Oh bukan, lain lagi. Verb phrase apa Bu? Classification atau part of speech. Nah, apa? Atau word classification, Bapak Ibu. Ya, word classification. Biar kita terbiasa keren. Nah, istilah-istilah classification. Part of speech atau classification. Word Begitu classification. Bapak Ibu, ya part speech atau Kelas-kelas kata ya. word classification ya. Atau child jadi children mean Plural. Itu apa? Men, kalau children, kalau wife itu apa istilahnya Bapak Ibu? Irregular noun. Noun ya. Irregular Noun. Betul. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat 25 ini penggunaan level domain mana yang dia itu Bapak Ibu? A, B, C, D. Konseptual. Yang kita pilih dari mana? Konseptual. Ada keywordnya analyze. Ini kata kuncinya analyze. Ya, makanya intellectual semua. Oke, sekarang saya kirim soalnya ke Ibu
grup Bapak Ibu ada soal. Coba perhatikan apakah, selamat bergabung Ibu Restu. Pak, Ya, terlambat. tidak apa-apa Ibu. Jadi, coba lihat apakah soal ini sudah masuk kategori hot, ada keluar asap dari rambut. Setelah ini coba lihat, ini mau kirim soalnya ke Bu Reni, nanti dan Pak Amir, silakan dikirimkan ke grup khusus bimbingan kita. Di grup yang satu lagi maksudnya, ini soal untuk langsung kita kerjakan ya, Bapak Ibu sekalian. Tunggu sebentar, saya sedang mengirimkan soalnya. Wait a minute everyone. Internet very slow. Apalagi ada Ibu Rona. Oh my goodness, what happened? Ya, sebentar Bapak Ibu. Oke. Apakah Pak Khairul sudah bergabung? Sudah, Pak. Oh, sudah. Tadi yang ada kendala di grup siapa ya? Enggak lihat tadi ya, ada susah, ada join ya. Yang tadi ada join terputus tadi, Pak. Oh ya, Pak Gerul. Pak Endras aja pun yang sudah di kota pun masih juga bermasalah. Nah, itulah. Tunggu ya Bapak Ibu. Very very slow. Silakan Bapak Ibu siapkan mungkin di kertas masing-masing jawaban dari soal ini. Nanti akan segera kita diskusikan. Ibu Reni? Bu Reni? Iya. Nah, ini kan mau kirim, tolong teruskan langsung ke grup yang ada giling Zoom-nya ya. Oh iya Pak. Oke, sebentar ya. Ini dikirim ke Pak Amir juga. Ini. Ke Pak Amir juga ya Pak ya, kalau sudah masuk mohon Pak Amir. Iya Pak, belum lagi Pak. Sebentar Pak. Iya Pak. Tadi ke Bu Reni. Ya? Belum masuk ya? Memang pergerakan lambat ini di sini ya. Ya jaringan Pak kurang bagus hari ini. Ya. Ini
ke Ibu Reni sudah masuk nampaknya. Sudah masuk. Tapi saya coba diri. Ya. Oh, Oke. sudah Pak, sudah Pak. Ya. Ya. Bapak Ibu silakan dikerjakan, boleh mematikan kamera dari sekarang. Hidup. Selamat bergabung juga. Tadi belum sempat saya sapa. Kurang jelas ya suara Bu Marlin. Bapak Ibu, apa suara Pak Ereng masih jelas? Jelas, Pak. Bapak. Oke, baik. Baik. Bapak Ibu, apakah sudah bisa kita diskusi atau penambahan waktu lagi? Sudah Pak. Siap? Sudah, oke, Bisa, baik. Oke. Bagaimana menurut Pak Amir soalnya? Sulit Pak. Cool atau hot? Cool atau hot? Oh, ini sudah hot ini Pak. Gimana? Oh gitu. Nah, yang nggak ngerti Pak. Iya, sudah hot ini Pak. Lebih sulit dari soal UP yang kedua kemarin Pak. Ya, Pak. Tapi Pak Endra udah janji dosisnya mau dinaikkan ini kemarin itu kan. Pak soalnya. Gimana Bu Reni? Soalnya mantap luar biasa. Mantap pulang. Gimana Pak Muhalib soalnya? Ya? Lumayan Pak Muhalib ya. Ada 4 yang nggak pernah dengar Pak. Nggak pernah dengar. Macam mana Bu Wid soalnya? Bu Wid? Hot tak? Hot atau tak hot? Oke, baik Bapak Ibu. Oh iya, ini Ibu Reni dan teman-teman mohon diingat lagi ada yang siang pesan lakpi terus untuk Ibu nanti harus terbiasa ya. Baik, kita minta dulu sama kebagian ya. Recording in progress. Lesson plan ya. Jadi nanti apakah nanti anak-anak itu memerlukan pengajaran tambahan atau lanjut go over to the lesson again. Nah, contoh penutupannya yang RPP yang efektif seperti apa? Jangan lupa ada kecuali. Apa jawabannya, Bu? Iya. Hah? Bravo. Oke. Baik. Adakah selain dari B? Ada Pak. C Pak. C Pak. C. Ada B, ada C. C. Biar lengkap sekalian. Pak gado-gado. Saya C. Jangan lupa Bapak Ibu ada C. Ada kecuali pilihan jawabannya adalah C. Jadi itu tidak mungkin Anda jangan lupa ada membaca dan mempresentasikan. Nah, itu ya.
Jangan lupa giving them a couple of minutes ya untuk membaca atau mempresentasikan. Kalau yang pilihan A sudah betul. Kalau yang pilih B benar. Yang pilih D benar. Jangan lupa ada kecuali. Ya. Jangan lupa ada kecuali. The following is it. Kecuali semuanya itu dianggap efektif untuk pembelajaran. Jangan lupa ada kata kecuali. Jangan lupa kata kecuali. Nah, gitu ya. Kalau dibuat kita belajar dulu di sekolah, berikut ini adalah hewan mamalia kecuali. Nah, kecuali. Nah, ini diingat kecuali. Oke. Dan sekarang Ibu Hilda nomor 2. Ini yang nggak tahu nih Pak. Ini enggak Iya. tahu jawaban jujur. Oke. Baru Pak. Baik, sebentar. Bapak Ibu masih ingat ada 4 keterampilan abad 21, 4C kan? Salah satunya adalah kolaborasi. Nah, collaboration. Jadi kita sebagai guru bisa mengintegrasikan tersebut dalam model-model pembelajaran berikut. Jangan lupa ada lagi kecuali. Nah, sekarang Bu Hilda, kalaulah Ibu harus memilih, apa yang Ibu pilih? Tebak-tebak aja tuh Pak, satu pun saya nggak tahu. Tebak-tebak buah manggis terus, Bu. Nggak apa-apa. Hilda. B, Pak. B, oke. Ibu Restu, apa tuh pilihannya tuh, Bu? Saya B. B, oke. Bu Restu, apa B itu? Mengapa sampai hati memilih B? Saya singkatan mengira-ngira saja. Mengira-ngira saja. Tidak ada apa memang dasar kenapa memilih B. Untuk singkatannya ini baru tahu saya. Oh ya, enggak apa-apa. Biasa kalau ada TTM teman tapi mesra, ya toh? Ini lain lagi gitu ya. Oke, Pak Ibu, ada yang memilih A? Saya, Pak. Ah, Ibu Pak Amir, ada yang memilih B? Saya Pak. Bu Reni, ada yang memilih B? D, tidak ada. Pak Amir apa pilihannya? Oh ya, Iya, Pak Pak. Amir tadi C Iya, ya. Pak Khairul? Pak Khairul? Pak Khairul Nizam. Pak Khairul? Gimana? Apa? Ada Khairul Amri, ada Khairul. Oke, baik. Betul, Ibu Restu. Pilihannya adalah B. Kecuali. Nah, sekarang mohon dicatat. TTW kepanjangannya salah satu model pembelajaran cooperative learning itu kepanjangannya think, talk, write. Think, talk, write. Talk. Right. Think berpikir, talk berbicara, write menulis. Think, talk, write. Oke. Jelas dulu Bapak Ibu? Oke ya. Itu TTW. Sekarang TPS tempat pemungutan suara. Bukan. Apa Bapak Ibu? Think per share. Bagus. Itu juga salah satu model pembelajaran ya. Seperti ini. Sedangkan TPW itu think, pair, write. Think, pair, write. Nah, kalau tadi TPS think, pair, share, ini think, pair, write. Nah, jadi betul pilihan Bu Restu. TTT kepanjangannya adalah teacher talking time. Teacher talking time. Ya, teacher talking time. Ya, oke.
Pak Mualib, apa pilihannya tadi? Pak Mualib? Oh, ada gangguan ya? Oke, tak apa. Baik. Kan? Saya nggak isi Pak, nggak tahu. Oke, baik-baik. Bu Wit, apa pilihan sama kah? C kami Pak. C juga, sama dengan Pak Amir ya. Baik. Lanjut sekarang kita. Bu Mafira nomor 3. Yang manakah dari yang pernyataan berikut ini ya most clearly, yang jelas menggambarkan tentang ide untuk authentic assessment. Ya, authentic assessment. Ada authentic material, ada authentic assessment. Bu Mafira, A, B, C, D. Apa? Hah? Bu Mafira memilih? Saya pilih apa? Pilih A, baik. Tidak apa-apa. Sekarang lanjut kita. Ibu Ega. Ibu Ega apa pilihannya? A juga Pak. A juga. Ibu Afriani. Bu Afriani mic-nya mati. Apa? A juga. Bu Nur Fadila. Bu Nur. Ya Pak. Bu Nur apa pilihannya? A Pak. A, oke. Baik Bapak Ibu. Ada yang memilih B? Enggak Pak. Tidak ada. Ada yang memilih C? Tidak. Oke. Ada yang memilih D? Ya, Pak. Ada. Ibu Marlin apa pilihannya? D. D. Ya. C Pak. Oke. Bapak Ibu, jawaban yang benar nomor 3 adalah C. Nah, Ya, Bapak Ibu mesti diingat kata-kata autentik itu, ini boleh dicatat, ini clue Bapak Ibu ya. Yang dimaksud autentik itu ya, katakan ada kata autentik, nanti ada authentic material. Kita jelaskan dulu. Authentic material adalah materi yang diambil langsung dari sumber aslinya atau sumber dari penutur aslinya. Contohnya misalnya apa? Authentic reading misalnya. Itu bisa diambil misalnya dari misalnya website BBC News atau dari www.jakartapost.com. Itu disebut kalau ada video, ada listening langsung ya, itu autentik. Authentic assessment bermakna adalah kita menilai siswa, mengetes siswa berdasarkan kontekstual atau real life nyata dari siswa itu. Dan C itu yang benar jawaban. Kita meminta siswa melakukan to perform a real life task. Ya. Misalnya apa tuh? Melakukan percakapan, cara memperkenalkan diri, bercakap ketika membuka rekening di bank, bercakap ketika di kantor pos, bercakap-cakap ketika di rumah, semua termasuk yang disebut dengan Bapak Ibu. Baik. Ya. Keempat. Nah, nomor 4 saya persilakan Ibu Susi Yamiarsi. Untuk mengembangkan RPP berikut ini adalah komponen. Bapak Ibu tahu kata itu sinonimnya? Take into account. Itu dia satu kata. Take into account. Take into account. Take account. Baik. Ditulis. Take account. Take account. Saya ketikkan di chat box juga boleh, Bapak Ibu.
take into account itu sinonimnya adalah consider. Consider apa artinya Bapak Ibu? Mempertimbangkan. Betul. Oke. Kita lebih vocab yang ya. Conceive Bapak Ibu. Conceive. Itu nilai sudah 9 di IELTS ya. Tinggi sekali ya. Vocabulary ya. Oke. Sekarang Ibu kita untuk belum Susia Miarsi Ya, C, Pak. Oke. Apakah kita sepakat pilihannya C? Sepakat. Oke. Ya. Nggak mungkin pula lah kita sebentar ini anak nelayan, ini anak RPP-nya begini. Itu tidak mungkin, ya kan? Baik. Dah. C pilihannya, baik. Oke. Sekarang Ibu Rona. Ya, Pak. Nah, nomor 5. Ini anak introvert, lawan dari solitary atau extrovert. Nomor 5. Oke. Saya B, Pak. B. Oke. Ada B betul atau ada yang lain? Jadi nah introvert kita angkatlah dia sebagai menjadi leader. Dia bisa bersosialisasi, mau berbicara dengan teman-temannya, mau bekerja sama. Kalau enggak dia tidak mau bersosialisasi. Ya betul, nomor 5 jawabannya adalah be appointing ya. Pak, izin Pak, bentar Pak. Monggo. Kalau poin B sama D itu kira-kira mirip nggak Pak? To be the class captain. Beda tuh, Pak. Itu semacam Berbeda. beda. Itu bukan ketua kelas tuh Pak Khairul Nizam. Nah, kalau ini yang B dia leader di grupnya. Ya, gitu ya. Oke, baik. Kalau kita pilih D itu terlalu luas karena anaknya introvert Pak Khairul Nizam. Tapi kalau dia pada skop kecil dulu agar dia mau bersosialisasi dengan teman-temannya. Gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita berikan kesempatan. Nanti ini seanu aja ini ya. Ibu Bu Marlin. Bu Marlin mendengar Pak Endra? Oh ya, nomor 6 saya pilih A, Pak. Oke. Adakah pilihan selain A, Bapak Ibu? Yang kita ingat ini KKO dari yang terendah ke yang tinggi kan? Iya, Pak. Itu Bapak Ibu perlu memang jam terbang tinggi jadi dalam melihatnya. Ibu Marlin tadi pilih apa? A. Oke. Kalau Ibu pilih Ibu Marlin pilih itu sudah zigzag, tidak lagi berurut dia dari yang rendah ke yang tinggi. Itu yang pilihannya adalah C. Dimulai dulu dari mengidentifikasi gitu Bu. Itu bisa dicek. Nanti kalau Bu Marlin sudah diminta dari teman-teman kelas 2 atau terutama di kelompok Pak Endra yang bagian DPL-nya PPL atau perangkat dulu dosen perangkat pembelajarannya Pak Endra itu bisa diminta ada daftar KKO. Ya Bu Marlin ya. Jadi itu pilihannya adalah C. Oke ya. Mulai dari classify, demonstrate, examine, compose. Oke. Baik. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 7. Ya, nomor 7 Ibu Ika. Nomor 7 C. Ini
C, Bapak. Oh, oke. Siswa dalam B, Pak. D, Pak. D, Pak. keberadaan media pembelajaran yang berkualitas. Nah, sebentar dulu. Bapak Ibu tahu nggak kepanjangan MOOC? Tidak, Pak. Tidak, Tahu, Pak. Oh tidak. Nah, dieliminasi, Pak. Dipilih, Pak. Pantaslah itu perkembangan ya dijawab dulu ditulis dulu atau nanti pengen cek deh. Kepanjangan dari MOC adalah Massive Open Online Course. Massive Open Online Course. Ya. Massive Open Online Course ya. Ya. Massive course. Kursus online terbuka secara besar-besarnya. Artinya dengan perkembangan disrupsi teknologi pendidikan ini di mana orang kapan di mana saja bisa belajar. Itu sudah mencerminkan masuk di situ ada media pembelajaran, penguasaan teknologi. Nah, itu dia ya. Jadi saya pikir tadi Bapak Ibu udah tahu kepanjangan MOC, MOOC gitu. Ibu Reni nggak tahu ya kepanjangannya? Enggak, Pak. Cuma tadi kayaknya Udah lagi rugi. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan nomor 8, Bu Susi. Bu Susi A, oke. Selain A, adakah pilihan selain A, Bapak Ibu? D. saya D, Pak. C, Pak. D. Siapa yang menjawab D? Ya, Bapak Ibu, karakteristik memahami karakteristik siswa dari aspek intelektual, fisik, moral, sosial dan budaya serta emosional itu masuk kompetensi pedagogi, Bapak Ibu. Ya, banyakkan lagi membaca, Bapak Ibu. Jangan ikra ya, baca lagi, baca lagi. Oke, baik. Oke. Sekarang nomor 9 kita persilakan Pak Khairul Nizam. Bapak mengajar di sekolah yang you teach in poor school ya. Sekolah yang kena. Sebentar dulu, impoverish tahu Bapak Ibu artinya? Impoverish? Baru mau berkembang, Pak ya? Ya, impoverish sinonim dari poor. Tapi daerah yang minim fasilitas itu ya. Sekolah yang itu ya fasilitasnya. Ditambah lagi anak-anak berstatus dari ekonomi ke bawah ya. Enggak ya. Ya. Kemudian ada juga lack major facilities, kurang fasilitas kan? Lack itu kan kurang kan? Berikut ini ada hal yang mungkin Pak Khairul Nizam lakukan, kecuali Pak Khairul Nizam. Aceh, Pak. Aceh, betul ya. Sepakat Bapak Ibu? Iya, Pak. Yes, charging the student to pay expensive learning resource. Ya, yang lain itu memungkinkan bagi kita ya. Memungkinkan kata ya. Oke, memungkinkan. Baik. Lanjut kita ke nomor 10. Dalam mengakomodasi keterampilan pembelajaran abad 21, modern dan aktivitas pembelajaran inovasi yang tidak tepat. Nah, jangan lupa tidak tepat diterapkan oleh guru. Pilihannya Bu Ermalinda?
Saya C, Pak. C. Oke. Bu Nur Zazili. Iya Pak, sama. Saya C. C juga. Oke. Ibu Eva, salah. Ibu Eva, salah. C, Pak. C juga, oke. Bu Ermalinda, mengapa sampai hati memilih C? Kalau problem based learning abad 21, Pak. Inquiry juga kalau pemahaman saya lah ya. Kalau untuk grup dari project. Kalau gitu, memilih A, Bapak Ibu? Saya Ibu A. iya. Bapak karena nggak nampak semua sini. Ada yang memilih D. Saya Pak. Bu Reni. Oke. Satu lagi yang pilihan ini benar harus jeli Bapak Ibu. Yang ingat ada kata individual work. Individual work. Ingat ya. Itu harus jeli. Yang tidak tepat adalah B. Problem. Ya. Karena salah satu belajar mandiri ya Pak. Ya, yang disarankan itu kan pembelajaran bekerja sama atau aktivitas minimal per work, kan? Work atau group work. Kalau individual work itu sendiri-sendiri Bu Ermalinda. Sudah tidak terkait dengan individual work. Tertipu lagi, salah lagi. Ya. Dapat Bu ini juga salah Bu. Tenang aja, ada yang sponsor ya. Ya. Lanjut kita sekarang. Tadi Pak Lalan yang bukan ada slip individual work Pak Lalan. Ini kan kerja sendiri-sendiri Pak Lalan kan, betul kan? Iya. Ada individual work. Ya. Hati-hati Bapak Ibu nanti waktu kalau hati-hati banyak jebakan Batman. Ya gimana Bu Ermalinda? Tapi terpikir juga individual, tapi itulah nggak self confident jadinya. Ini yang ya. Self direct learning itu Self directive learning dia salah satu model pembelajaran di mana anak menemukan sendiri baru nanti bersama-sama belajar. Self directive learning. Ya, kayak think per share. Think per share itu kan dia berpikir dulu kan sendiri kan? Kan gitu kan? Itu yang pembelajaran yang disarankan ya. Oke, baik. Sekarang kita nomor 11. Kita mintakan kesediaan menjawab Ibu Wiwit. Apa Bu Wiwit? accept ya Pak ya, kecuali Jangan lupa ada accept. Ada kata Bapak Ibu hati-hati lihat ada kata kunci software. Dia menggunakan ya. D, oke. Bu Umur? Canva ya D Pak. Oke, baik. Ibu Pak Lalan. Pak Lalan, nomor 11. D, oke. D. Ya, Bu Wiwit. Pak Muali bisa mendengar? Bu Wiwit, apa sampai hati memilih D? Agak kurang ngerti juga. C, Pak. Oke. Pak Amir apa C, pilihannya? Pak. Inspiration kalau saya. C, oke. Lia apa? Semua salah, pilihannya adalah A. Oh. Lia Pak ya. Karena
Semua itu software kecuali Relia. Relia itu adalah media pembelajaran duplikat. Misalnya Bu Wiwit mau mengajar tentang vocabulary kind of fruit, nah, jenis buah-buahan, type of fruit. Maka Ibu Wiwit bawalah ke kelas misalnya Relianya yang terbuat dari plastik. Atau kita membawa transportation ya, sana ikat mainan itu adalah termasuk dalam atau pembelajarannya bisa kita pakai ya. Nah, jadi jawabannya. Oke, baik. Nomor 12 Khairul Amri. Nomor 12 kalau saya jawabannya yang B, Pak. B. Oke. Adakah selain B dipilih Pak Khairul? Pilihan Pak Khairul? Saya C, Pak. Saya pilih C. Ya, mediocre teacher ya. Jadi kalau mediocre teacher ini ciri-ciri gurunya datang ke kelas, duduk, buka buku, kerjakan halaman sekian. Nah, Ibu ke kantin dulu sebentar. Ah, gitu. Ada ini mediocre teacher, Pak Khairul. Ah, itu dia. Ya, Pak. Ya, kalau Pak Khairul pilih B itu udah bagus betul, sudah superior teacher. Dia urutannya begini. Mediocre teacher, good teacher, superior teacher, yang paling atas great teacher. Nah, itu dia. Urutannya pertama mediocre teacher, mediocre, kemudian good teacher, kemudian yang ketiga superior teacher, dan yang paling tinggi itu adalah great teacher ya, karena great teacher itu dia inspire ya. Kalau great teacher dia inspire Bapak Ibu sekalian. Itu kata William Atur Bapak Ibu ya, nanti ada kutipannya Pak Endra akan kirimkan Bapak Ibu, insya Allah, mudah-mudahan lupa ya. Oke, baik. Sekarang nomor 13. Nomor 13 kita persilakan, kita bagi-bagi, mungkin yang belum juga. Ibu Herma 13. Berikut ini adalah karakteristik formative assessment. Lalu ada kecuali. Bu Herma. Pak. Apa Bu Herma? Bu Herma? A. Ibu Miska apa pilihannya? Bu Miska? Oke. Saya lagi Zoom di LPT, Pak. Oh ya, enggak apa-apa. Baik. Ibu Noviani Siagian. Saya A, Pak. Oke, Bapak Ibu sepakat pilihannya A kecuali? China, Pak. Saya D, Pak. Oh, ada yang D. Oke. Berikut ini adalah karakteristik formative assessment. Apa nama lain dari formative assessment, Bapak Ibu? Assessment for learning. Assessment for learning. Oke. Itu pilihan jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Nah, kan ada kecuali. Iya. Nah, ingat jangan lupa ada kata kecuali, ya. Yang B digunakan untuk apa? Memahami kemampuan ya during ya, during any point of time to during ya, penilaian proses. The result can change teknik formative statement itu sebagai
feedback kepada kita untuk jika ada teknik pengajaran kita yang tidak tepat. Yang itu tidak ada kaitannya, kecuali itu adalah yang A. They may be in the form of student portfolio, ya, portfolio, Bapak Ibu sekalian. Jadi pilihannya adalah A. Oke. Nomor 14 sekarang, Pak Amir. 14 ya, Pak. 14 saya Kode ini jawabnya Pak, Kisco Webeck. Oke. Ada yang selain A, Bapak Ibu, selain Pak Amir? Edmodo, Pak. Edmodo. Oke. Baik. Nah, baik. Bapak Ibu. Ibu Reni apa pilihan? Sama kayak Oke, Bapak Ibu semuanya aplikasi. Dan yang penting kita perhatikan Bapak Ibu yang adalah kalau Edmodo Nizam dia sama seperti kayak Google Classroom, begitu Pak, ya. Ya. Oke, baik. Lanjut kita sekarang ke 15. Ini adalah prosedur langkah PTK oleh seorang guru, penelitian tindakan. Yang mana prosedur itu, Bu Olvi? Saya coba jawab A, Pak. Adakah yang memilih selain A, Bapak Ibu? Ada yang memilih selain A? Tidak, berarti kita bersepakat memilih A. Atau ya belum memilih dia. ya apa? Oke. Ibu Ika? A juga, Pak. Ibu Eka. Ibu Ibu Nur Fadila? Saya pilih A, Pak. Ya, betul. Jadi memang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Ya, betul. Oke, baik. Saya persilakan Ibu Widya nomor 16. Bu Widya bisa mendengar? Bu Widya? Ada kendala ya? Oke, Ibu Anissa bisa mendengar? Sudah insya Allah sudah bisa mungkin berbicara? Bu Anissa? Oke. Ibu Novi lah. Ibu Novi, nomor 16. Novi? 16, Pak. Bu Novi Saya mengajar jawabnya D, Pak. Nomor 16 D. Oke. Bapak Ibu, di soal ini anak-anak di SMK kan, vocational school ya? Iya, Pak. Ya, jurusan marketing ya. Ya. Nah, kebanyakan dari siswa itu ada usaha bisnis pariwisata. Nah, kan? Berarti mereka berencana mengembangkan usaha orang tuanya. Manakah pengajaran yang paling relevan? Tentu jawabannya 16 adalah D, Bapak Ibu. Ya, karena tourism ya. Ya, daripada untuk percakapan, ya, dialog, conversation, seperti itu ya. Oke, baik. Ibu Anissa sudah bisa mendengar atau masih ada kendala? Iya, Pak. Udah bisa, Pak. Tadi. Baik. Syukur. Ya, sekarang sudah bisa coba menjawab nomor 17, Bu Anissa. Ketika membuat kuis online seorang guru, jangan lupa Bapak Ibu ada kecuali lagi nih. Dapat menggunakan aplikasi atau website berikut kecuali Bapak Ibu.
Saya ragu antara A dengan C, Pak. Oh, oke. Baik, Bu. Pilih aja, Bu Anissa. Jangan salah istikharah. 17. Saya jawab C, Pak. 17 C. Oke, baik. Oke. Ibu Fitriani, 17? Saya C. Bu Restu, 17? Saya D, Pak. D. Hah? 17? D, Bu. Nggak silap. Kecuali Bu Restu. Hati-hati. Kecuali C berarti, Pak. Oke, betul. Oke. Baik. Bapak Ibu, itu jawabannya yang tidak termasuk dari aplikasi atau website yang kita untuk pakai membuat kuis adalah jawabannya adalah C, Prezi, Bapak Ibu. Prezi itu adalah salah satu tool untuk membuat slide presentasi. Prezi dia, ya, betul ya. Yang lainnya boleh kita pakai untuk merancang tes, ya, merancang tes, Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Dari C ya, Pak? Ya, C jawabannya. Prezi. Prezi. Kalau oke. Mak, lagu dangdut. Gawat ini. Bu Olvi lagu dangdut nih siang-siang nih. Tak lagu Melayu. Baik. Sekarang saya persilakan Ibu Ega nomor 8 ya. Bu Ega? Ya, Pak. B, Pak. Ibu Ega apa pilihannya? B, Pak. B ya? Betul, Bu? D. Oh, D. Oke, baik. Saya mau menanya Ibu Isra, tapi apakah beliau sudah bisa ya? Karena kemarin izin baru melahirkan. Ibu Israkia sudah bisa? Oh, oke. Alhamdulillah. Nomor 18 apa, Bu? Bu, apa, Pak? 18 apa pilihan jawabannya, Bu? Kalau saya Ada. Benar. Oke. Benar. Ada yang memilih selain A, B, D, Pak. ada, C, ada. Yang cocok, Ibu. Ya, most relevant ya, most relevant. Oke. Berarti Pak Muali belum bisa tersambung ya, ada kendala ya, berarti ya. Oke, baik. Sekarang nomor 19. Saya tak pernyataan berikut adalah benar tentang assessment of learning. Oke. Kecuali, jangan terkecoh. Kecuali. B. Oh, Ibu Marlin nomor 19, assessment learning. Kecuali. B, Pak. B. Oke. Bapak Ibu ada yang memilih selain B? Ya. Ada. Apa pilihannya Bapak Ibu? Apa pilihannya selain B? Kok nggak mengaku yang memilih selain B? Apa pilihannya? B. Oke, Bapak Ibu pilihannya betul. Jawabannya adalah B. Ya, kecuali. Oke. Apa istilah lain dari ongoing assessment, Bapak Ibu? Assessment for Nah, itu yang betul. Assessment for learning. Jangan silap-silap. Assessment for learning. Assessment for learning istilah lainnya. Satu lagi istilah lain dari assessment for learning. assessment as learning.
Bukan sinonim. Ingat dulu pelan-pelan. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Bukan Pak. Asesmen formatif. Sebentar. Nama lain dari ongoing assessment, Bapak Ibu, boleh dicatat. Kalau yang mute dulu yang kalau ada suara luar. Nama lain dari ongoing assessment adalah assessment for learning. Oke. Nama lain dari ongoing assessment for learning. Nama lainnya lagi adalah progressive assessment. Progressive assessment. Jelas Bapak Ibu ya? Bisa ya? Ya. Di chat Pak. Oh, saya chat. Baik, saya chat. Baik. Siapa? Masya Allah. Sudah di chat. Tapi tadi seingat saya ada Ibu Jaina bergabung. Ada di sini. Bu Jaina. Rasanya ada tadi. Oke. Sudah masuk Bapak Ibu chatnya? Masuk Pak. Oke, baik. Saya ulang tadi nama lain dari ongoing assessment adalah progressive assessment atau assessment for learning ya. Assessment for learning. Oke, itu nama lainnya. Istilah lain. Ya, ingat Bapak Ibu sekalian. Makasih Pak. Sama-sama. Baik. Sekarang jadi tadi nomor berapa kita tadi Bapak Ibu? 18 ya? 19 Pak. 19 ya, 19. Sekarang kita nomor berapa nih? 20. 20. Baik, 20, number 20. Oke. Please coba ke Pak Khairul Amri. Nah, 20. Saya jawabnya A, Pak. Oke. Bapak Ibu, baik. Bapak Ibu tahu apa Evlunch? You teach in an Evlunch? Evlunch apa artinya? Teknologi. Evlunch. You teach in an Evlunch High School. Evlunch. Evlunch itu sekolah saya Pak. Sekolah yang Evlunch itu sinonim dari rich. Dari rich. Ya, dia bisa berarti kaya, beradab, fasilitasnya cukup. Sinonimnya dari well off. Ada di situ disoalkan well off ya? Iya, ada. Ada well off. Nah, itu well off berarti dari keluarga orang-orang kaya, orang berada ya. Fasilitasnya itu dia. Oke. Ditambah lagi anak-anak di situ highly proficient in English. Berarti sudah bagus betul kan bahasa Inggrisnya kan? Nah, gitu. Maka yang ditanya aktivitas pembelajaran apa? Kita mengajar lagi grammatical? No. Dari juga jawab. Oke. Lanjut sekarang kita umur 20. Oke. 21 saya beri Enggak. Allah Akbar, masih ketawa. Enggak salah nih. Bentar ya, di mana Ibu nih ya? Ya, bentar, enggak sadar Ibu nih, bentar. In a listening lesson, the students are asked to listen to a long conversation and determine Bentar. Di mana nih? Mau saya mute dulu. Bu Miska kayaknya Pak. Pak. Siapa ini terdakwanya? Bentar. Kami para saksi terdakwanya Miska. Bu Umul. I'm sorry sir. No problem. Lagi ngikutin dari UPTK sir. No problem.
assessment as learning. Okay, let's see we get 21. Ibu Miska masih fokus ikut LPTK atau sudah bisa menjawab soal? Belum ya? Oke, Masih baik. fokus di LPTK, Pak. Ya, baik, enggak apa-apa. Lanjut. Baik. Sekarang kita beri kesempatan. Boleh coba dijawab Ibu Umul 21. Berikut ini adalah kesamaan antara assessment for learning dengan assessment as learning. Jangan terkecoh, ada kecuali. Nah, 21. C ya Pak. Maybe, let's see. Ada yang memilih selain C? Saya B, Pak. Saya B. D. Pak Saya B. Amir apa jawabannya, Pak Saya Amir? C, Pak. Pak Amir bisa dengar? Iya, Pak. C. Oh, ya. Kecuali. C, Pak. C. Baik. C. Ya. Bu Il. Ini menarik ini. Oke, ini Persamaan ya. ini gitu ya. Oke. Oke, Ibu Ega. D. Bu Ira. Ini kembali. Nah, dicatat kalau kalau Recording in progress. Bapak Ibu, ya, cara cepat mengingatnya ya. Ulang, Pak. Oke, kita ulang. Kalau assessment for learning dengan assessment itu sama-sama penilaian proses pembelajaran. Di mana letak bedanya? Kalau assessment for learning itu yang melakukan guru. Assessment for learning itu yang melakukan guru. Sedangkan assessment as learning itu yang melakukan peserta didik. Apa contoh assessment as learning? Contohnya penilaian antar teman sejawat. Kalau di bahasa Inggris kan peer assessment atau penilaian diri. Kalau bahasa Inggrisnya self assessment. Di situ saja bedanya. Dan sama-sama itu bertujuan bukan apa ada yang memilih. Oke, ada di sekolah orang siswa ada kata kunci ujian nasional foremost. Apa artinya foremost, Bapak Ibu? Foremost major berarti ukuran paling utama, paling penting. Nah, sinonim darinya saya catatkan dulu di sini Bapak Ibu. Sinonimnya ya biar bertambah kosakatanya. Foremostnya adalah paramount.
Paramount. Oke. Sinonim dari paramous itu adalah paramount. Ada masuk di chatbox kita, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ada Pak. Oke. Ingat berarti UN itu jadi ukuran segalanya bagi orang tua, guru, dan anak murid untuk suatu keberhasilan. What would be the best thing? Ingat ya, the best thing to do yang dilakukan, to do for you. Apa? Yang betul adalah Bapak Ibu, kita undanglah ahli dalam melatih menjawab untuk membantu. Iya, kita jalan apple. Bapak Ibu ya, inviting pilihannya yang paling tepat. Oke. Let's see question nomor 23. Dalam mengembangkan keterampilan berpikir disarankan untuk to give an essay tes essay kepada siswa. Berikut ini adalah prinsip yang harus diikuti dalam menyusun tes esai. Kecuali, boleh kita beramai-ramai Bapak Ibu, kecuali DKI Jakarta, Pak. Pak. Pak Khairul ini suka provinsi-provinsi ya. Kenapa enggak Ya, berarti yang kecuali apa Bapak Ibu? D, Pak. D. Oke, D, very good. Exactly everyone. D. Oke. Nah, 24. Nah, Bapak Ibu itu ada sekelompok anak-anak ya, yang dia kinestetik, auditory, visual. Yang manakah strategi mengajar yang paling ya? The following teaching strategy make be the most appropriate, yang paling memungkinkan, tepat, cocok untuk anak-anak yang bertipe kinestetik, auditory, visual. A, B, C, D, Bapak Ibu? Aceh, Pak. Apa pilihannya, Bobo? A. Bobo apa tadi? C. Fire. Pak Amir? Think for yourself, Pak ya. Bu Reni? Siapa tadi jawaban? Berapa, Pak? Saya 2. Berapa, Bu Fitriani? B. Bu Cut? Bu Cut pula. Bu Olvi maksudnya. Olvi? Kok Bu Cut pula? Kok Bu Cut pula? Kok kenapa tiba-tiba tengok Bu Cut ini? Bu Olvi? Saya beli C, Pak. C. Oke. Bu Susianti? Saya pilih B, Pak. B, think per share. Ibu Susi Yamiarsi? Saya pilih apa? Bu Ermalinda? Saya ragu-ragu Pak, masih kayaknya C Pak. Ragu-ragu. Oke. Lin? D, Pak. Bravo. D, bravo. Oke. Ibu Nur? Bu Nur Zazili? Ya, saya B, Pak. B. Bu Eva? Bu Eva? Saya C, Pak. Bu Eva. Bu Erna? Enggak ada kendala ya. Monggo Bu Erna. Apa ya, Pak? B. Oke, 24. Pak Khairul apa? Saya pilihnya B, Pak. Oke, yang tepat adalah yang paling anak kinestetik ya, teori visual adalah A, working gallery. Masih ingat Bapak Ibu? Kita itu jalan-jalan ke sini. Jalan dia, tugas kawan, komentari, beri masukan, presentasi. Kalau think per share, kita apa? Lebih banyak duduknya kan? Berhadap-hadapan kan? Nah, kalau working sama-sama pilihan cocok di assessment D. apa Bapak Ibu? D. B, Pak. 25 yang betul. Yang jelas A salah karena
adalah model bentuk penilaian Pak Khairul. Itu kalau kita bahasa Indonesia kan itu penilaian dan penjual tulis penilaian acuan norma, bahasa Inggrisnya norm assessment. Norm NORM, norm reference assessment. Atau kita bahasanya penilaian acuan norma itu kemampuan peserta didik dibandingkan dalam satu kelompoknya. Ya, kemampuan peserta didik kita menilainya, membandingkan penilaian, ya, membandingkan kemampuan peserta didik dibandingkan dalam kelompoknya, dalam satu kelompok. Misalnya kayak begini, kan di PPG ada kelas 1, kelas 2. Kalau kita memakai penilaian acuan norma, kita membandingkan teman siswa itu antar temannya. Antar temannya kita perbandingkan. Itu penilaian acuan norma, namanya norm reference assessment, ya. Oke, itu ya. Sedangkan kriteria reference assessment itu kalau di bahasa Indonesia kan penilaian acuan patokan, PAP. Penilaian acuan patokan. Jadi Oke, yang kedua, kriteria reference assessment, kalau di bahasa Indonesia kan, penilaian acuan patokan. Penilaian acuan patokan. Oke. Itu kemampuan peserta didik dibandingkan berdasarkan standar atau kriteria. Nah, nanti dikasih contoh. Untuk penilaian acuan patokan, kemampuan peserta didik dibandingkan berdasarkan standar atau kriteria. Nah, standar atau kriteria. Contohnya apa? Dulu Bapak Ibu masih ingat berapa standar nilai kelulusan UN? Baru bisa dianggap lulus. Sebelum dihapus. 5, Pak. 5,5 ya Pak Khairul ya. 5,5 ya atau 5 lah ya. Nah, itu menggunakan, itulah contoh penilaian acuan patokan. Criteria reference assessment. Nah, itu dia. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dibedakan? Oke. Nah, kalau di kuliah yang mana kita pakai? Kalau kita masa kuliah dulu. 87 ke 100. Itu yang mana tuh? Kriteria reference atau non-reference test? Standar, Pak. Yalah, berarti kriteria assessment. Nah, ya. Jadi ya. Recording in progress. Digunakannya grammar yang dipangkan, alam yang diungkap itu dampak semua. Jadi seperti itu. Jadi critical thinking ability. Nah, Bapak Ibu, itulah 25 soal. Siapakah yang betul? Semua tunjuk tangan. Tidak Ada, Pak. Kalau betul semua saja sudah 100 kan? Nah, seperti itu. Oke.
Tapi ya Pak Khairul Amri, silakan izin ke belakang. Silakan Bapak. Tapi saya ingin minta Bu Umul, bagaimana komentar Bu Umul melihat soal ini? Banyak menjebak, sudah hot atau gimana? Atau mudah-mudah semua nih Pak nampaknya nih, nggak ada anu kali. Apa Pak, banyak ketelitian kayak absen gitu kan. Kemudian vocabulary kami pun masih minim, jadi untuk mengartikan itu banyak yang salah ini Pak jawabannya. Oh ya, tadi ada vocabulary entail Bapak Ibu, saya ketik di chat box. Entail itu sinonimnya apa Bapak Ibu? Itu persyaratan, Pak. Oh bukan. Bukan. Entail kata kerja. Entail apa? Sinonim dari include Bapak Ibu. Include. Include. Jadi Bapak Ibu mungkin juga banyak vocabulary, penguasaan istilah ya. Iya. Biasa istilah pembelajaran, istilah pedagogi. Bu Eva, bagaimana tanggapan Bu Eva melihat soal hari ini? Sudah cukup termasuk hot atau mudah-mudah saja atau masang juga? Really hot, I think. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sudah habis hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi dan kita. TTT kepanjangannya Teacher Talking Time. Teacher Talking Time. Ya, Teacher Talking Time. Ya, Talking time. nanti ada STT, Student Talking Time. Boleh dicatat. Ada STT nanti, Student Talking Time. Silakan dicatat Bapak Ibu. Ada TTT, ada STT, Student Talking Time. STT. Yang TPS tadi apa, Pak? Gimana? TPS? TPS think per share. Oh, think person. Pemungutan suara. Bukan per share. Think per share. Tempat pemungutan suara. Think per share. Think per share. Ya, think per share. Kalau TPW tadi? Think person. Person. Bukan person. Bukan Right, person. right. Bukan. Think per right. TPW think per right. Bukan person. Bukan person. Ya, oke. Kalau TTW tadi? Think talking time. Oh, bukan. Think talk right. Think talk right. Talk right. Talk right. Think talk right. TTW. Kalau STM LTM tahu Bapak Ibu? Apa itu Pak? Oke. STM sering dalam ilmu di pedagogi. Ditulis Bapak Ibu, STM itu ada short term memory. Short term memory STM. Kalau Bapak Ibu belajar tentang pembelajaran neurologi, neuroscience, STM. Saya ketik di chat box sebentar Bapak. STM. Short memory. Yang ada long memory kan, Pak? Ya, ada sebelum ke LTM, long term memory, LTM, long term memory, LTM. Informasi yang masuk ke kita ini sebagai manusia ini, dia masuk dulu ke STM, short term memory, disimpan di STM, short term memory. Kalau Bapak Ibu membaca pembelajaran neurologi sains ya, nanti di STM dia situ dulu disimpan, itu kuasa Tuhan di short term memory. Setelah berkumpul informasi sini banyak, baru ditransfer ke LTM, long term memory. Makanya kapanpun kita perlu informasi itu, karena di dalam kepala kita ini bermiliar-miliar jaringan disimpan di sini file. Makanya kadang-kadang sekali-kali ada kita bilang ini kepala sudah hang. Artinya sudah hang itu udah nggak lagi mikirnya, udah terlalu banyak file di sini, entah berapa giga nggak terhitung lagi, bukan giga lagi saking banyaknya. Jadi ada memory
Ya, jadi kapanpun kita perlu kita bisa panggil. Apa istilahnya kalau kita ingin memanggil ulang informasi yang tersimpan di file kita? Apa istilahnya Bapak Ibu? Tahu? Recall. Recall ya. Betul, tapi naik sedikit. Yang pas itu namanya retrieve, di-retrieve dia. Nah, bisa tulis Bapak Ibu, retrieve? Retrieve. Dicek box aja, Pak. Oh ya, sabar ya Bu Susi ya, sabar. Retreat. Retrieve. Oh, Nah, di retrieve. Saya tahu. Nah, retrieve ya. Dipanggil ulang dia, panggil. Nah, ayo datang informasi cepat. Ah, gitu dia. Ah, baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Bu Rusnani betul semua. Nampaknya rendah hati kali, betul semua. Oke, baik. Bu Novi betul semua? Tak dengar. 17. Alhamdulillah. Pak Khairul Nizam betul juga semua? Hah? 10 kayaknya. Pak Lalan betul semua? Oh, 10. Allahu Akbar. Ya, Pak. Oke. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, teman-teman guru teruslah belajar, banyakkan membaca, banyakkan berlatih karena nanti tantangan soal mungkin ke depan ini semakin sulit. Bapak Ibu banyakkan membaca tentang pedagogi, tipek, assessment, gitu ya. Kompetensi-kompetensi lainnya yang menambah pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Dengan UP kita ketiga hari ini, mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan pengetahuan, pencerahan, tambahan ilmu, tambahan kosakata, yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, mudah-mudahan menjadi Ibu Marlin tadi pertanyaannya nomor 13 apa tadi jawabannya Bapak? Tanya Oh, maaf. Aduh, maaf Bu Marlin ya. Ketinggalan ini Pak dari nomor 10 ke atas. Ya, maaf Bu Marlin ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa lagi. Kita lihat lagi kalau nanti ada bimbingan UP yang keempat. Pak Endra menunggu saja kabar dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu teruslah belajar, berlatih, jangan bosan-bosan berjuang ya, karena ini perjuangan kita untuk mendapatkan sertifikasi pendidik. Teruslah belajar. Dari kelas kalau ada kesilapan, kalau ada tadinya jawaban yang mengecoh atau ada kata kunci yang kita kurang perhatian, jadikan itu sebagai pengalaman bagi kita. Oh, ini rupanya cara menjawabnya, perhatikan ini segala macam. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, izinkan saya stop. Bertanya Pak. Silakan Bu, silakan. Ya, Pak. Ya. Untuk opsi soal UP itu memang sampai D ya Pak? Pilihannya Ibu Nur ya. Tidak tahu Ibu Nur, karena kalau dari tahun ke tahun berubah, bisa sampai E, bisa sampai D. Bahkan soal UP itu kadang misalnya tahun yang sebelumnya bahasa Indonesia lagi sebelum pula jadi ada campuran. Jadi apa kita bilangnya ya suka-suka getika gitu dibuatnya soal campur-campur, kadang bahasa Inggris semua, bahasa Indonesia. Nah, kenapa ini Pak Endra ambil yang dulu bahasa Inggris semua, agar Bapak Ibu terbiasa membaca soal dalam bahasa Inggris. Kalau udah bahasa Indonesia kan udah memang bahasa kita ya. Nah, Ibu Jaina baru bergabung. Tadi saya panggil-panggil, bukan saya enggak perhatian, maafkan, berarti ada kendala tadi Bu ya? Iya Pak, jaringannya luar biasa. Ini saya dari mana? Aduh Ibu, mudah-mudahan ini dapat nanti rekaman ya Bu ya. Nanti kalau ada yang belum tertinggal, ada tadi tambahan istilah-istilah, banyak juga yang kosakata Ibu Jaina mungkin tertinggal tadi, boleh tanya ke kawan, dan mungkin ada juga di rekaman ya Bu Jaina ya. Ya, jadi baik. Kunci jawaban ya Pak. Ya, baik. Dikirim kunci jawaban. Siap. Ya, baik. Ya.
Pak Hendra. Bu, Ya, satu-satu boleh. Nah, silakan dulu boleh Ibu Umu. Ya. untuk kisi-kisi itu setiap tahun berbeda atau hampir sama, Bapak boleh di-share Pak kisi-kisinya gitu. Kisi-kisi itu Ibu Umu ada beda-beda sedikit saja. Kalau kita lihat memang pandai pembuat soal. Karena hanya dirubah sedikit, masih ada kesamaan, tapi meskipun ada materi yang baru, tetapi kalau kita memang sudah tahu, sudah terbiasa, bukan yang baru lagi. Memang Bapak Ibu guru, kuncinya memang satu saja Bu Umul. Banyaklah membaca dan berlatih. Itu saja. Banyak membaca dan berlatih. Memang perlu pembiasaan. Membaca berlatih, mengasah. Kan ini kan mengasah otak pikiran kita kan Bu Umul ya. Jadi kita itu. Jadi seperti Iya, itu. Pak. Nah, kalaupun ada soal-soal yang baru, tetap masih seputar topik itu, tidak jauh berkaitan dengan pedagogi, tipek, assessment, apalagi digital learning. Di situ-situ aja Bu Umum, nggak ada itu. Hanya soalnya diganti-ganti saja sedikit yang itu. Kemudian teori-teori belajar yang kayak kemarin kita ada masuk teori behaviorism, konstruktivism, itu saja gitu seperti itu. Jadi enggak jauh berbeda. Hanya kitalah yang banyakkan membaca dan banyakkan berlatih ketika kita. Makanya dari awal bimbingan pertama Pak Endra katakan Bapak Ibu jangan salah paham, ini bimbingan UP ini usaha kita untuk terbiasa melatih soal. Ketika nanti Bapak Ibu udah selesai bimbingan UP, waktu ikut UP, kenapa soal yang dikasih Pak Endra tidak sama ya dengan yang keluar? Nah, kalau sama betul berarti sudah bocor itu namanya soalnya. Jangan dibilang itu pertanyaan yang konyol. Kok nggak sama ya soal yang dikasih Pak Endra dengan yang keluar dari UP? Ya kalau sama berarti soalnya udah bocor. Itu pun Pak Endra mau juga kasih Bu Wiwit. Berapalah satu soal bayar aja 50.000 yang banyak-banyak. Seperti itu. Jadi begitu ya Bu Mula. Ya, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Bapak Ibu izin mematikan kamera ke recording sebentar. Recording stopped.